Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Jadi, di sini tujuan kami adalah untuk mempresentasikan hasil tugas proyek kami yang berjudul konsep distribusi dalam frekuensi dalam statistika. Sebelumnya, perkenalkan saya Andra Pratama. Saya Bayangkara. Saya Raihan Pardosi. Saya Faris Muhammad. Nah, Baiklah, yang pertama kami akan menampilkan dataset untuk menjelaskan konsep distribusi frekuensi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Boy Anggara. yang pertama, pengelompokan nilai atau internal atau rentang nilai. Jika ada banyak data nilai siswa, menuliskan semuanya satu persatu akan membuat data sulit dibaca. Karena itu, nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa rentang nilai. Yang di situ contohnya rentang 50 sampai 55. Artinya semua siswa yang nilainya 50, 51, 52, 53 dan seterusnya sampai 55 dimasukkan ke dalam satu kelompok yang sama. Begitu juga untuk rentang berikutnya seperti 56 sampai 51, 62 sampai 67 dan seterusnya. Dua, frekuensi. Frekuensi itu berapa banyak yang mendapat nilai di rentang tertentu. Frekuensi menunjukkan jumlah siswa pada setiap rentang nilai. Contoh penting, pada rentang 62 sampai 67, frekuensinya adalah 12 siswa. Ini merupakan jumlah paling banyak dibanding rentang yang lain dalam statistika. Kelompok dengan jumlah terbanyak ini berhubungan dengan modus, yaitu nilai atau kelompok nilai yang paling sering muncul. Yang ketiga, pola penyebaran nilai siswa. Itu distribusi data. Dari tabel, kita bisa melihat bagaimana nilai siswa tersebar. Sebagian besar siswa mendapat nilai sedang, yaitu pada rentang 56 sampai 73. Dalam rentang ini, terdapat 27 dari 40 siswa. Jadi ini adalah pusat data. Hanya sedikit siswa yang mendapat nilai sangat rendah, yaitu pada rentang 50 sampai 55. Hanya sedikit juga yang dapat nilai sangat tinggi, yaitu pada rentang 74 sampai 85. Artinya, nilai siswa tidak terlalu menyebar ke ekstrim, tetapi lebih banyak berkumpul di bagian tengah. Baik, selanjutnya adalah eh, penjelasan algoritma atau alur program yang akan saya bacakan sendiri. Oke, yang langkah pertama kita yaitu kita melakukan deklarasi dan inisialisasi. Nah, jadi program ini dimulai dengan mendefinisikan struktur data bernama data kelompok. Struktur ini itu penting karena menggabungkan dua tipe data yang berbeda. Misal rentang, itu kita memakai teks atau string, dan frekuensi kita memakai angka atau integer. Seperti pada tahap awal algoritma, variabel pendukung seperti total data dan frekuensi tertinggi disiapkan dengan nilai awal 0 atau negatif agar siap digunakan dalam perhitungan. Lalu selanjutnya kami membuat pengolahan data atau iterasi utama. Jadi inti dari algoritma ini tuh terletak pada blok perulangan untuk setiap data dalam daftar data. Di sini program melakukan 3 tugas sekaligus setiap kali membaca satu baris data. Seperti misalnya visualisasi, yaitu menampilkan rentang nilai dan jumlahnya ke dalam format tabel agar mudah dibaca oleh pengguna. Lalu akumulasi. Nah, akumulasi itu menambahkan frekuensi dari baris tersebut ke variabel total data. Ini tuh proses penjumlahan berjalan untuk mengetahui berapa banyak total subjek atau sampel yang ada di sini. Lalu yang terakhir itu logika perbandingan. Nah, maksudnya yaitu program membandingkan frekuensi saat ini dengan frekuensi tertinggi yang pernah dicatat sebelumnya. Jika data saat ini lebih besar, maka program akan memperbarui catatan mengenai siapa pemegang rekor frekuensi tertinggi dan di rentang mana hal itu terjadi. Lalu selanjutnya ada perhitungan statistik. Setelah semua data selesai diperiksa, program beralih ke tahap perhitungan akhir. Di sini terdapat pengecekan validitas. Misal, jika total data lebih besar dari 0, untuk menghindari kesalahan matematika pembagian dengan 0.
Program menghitung seberapa besar pengaruh kelas tertinggi terhadap keseluruhan data. Nah, di sini kita memakai rumus persentase sama dengan frekuensi tertinggi dibagi dengan total data, lalu dikali dengan 100. Nah, lalu yang terakhir yaitu output dan interpretasi. Nah, algoritma ini menyajikan ringkasan informasi yang telah diolah. Jadi, pengguna itu tidak hanya melihat data mentah saja, tetapi langsung mendapatkan jawaban atas 4 poin penting, yaitu total sampel, lokasi kelas terbanyak, jumlahnya, dan bobot presentasinya terhadap populasi data. Untuk penjelasan lebih lengkapnya mengenai program ini, nah, kami akan menampilkan programnya yang akan didemokan oleh teman saya, Rehan Pardosi. Baik, Pak, berikut adalah kode program yang kami kerjakan melalui C++. Nah, program ini akan didemokan oleh teman saya, Rehan Pardosi. Baik, program ini dirancang sebagai alat otomatis statistika yang mengubah data tabel mentah menjadi informasi yang siap pakai. Secara teknis, program bekerja dalam 3 tahap utama. Yang pertama, representasi data, yaitu program penyimpan data menggunakan struktur atau strut agar hubungan antara rentang nilai dan frekuensi, tetapi dijaga secara logis, mirip dengan baris dan kolom pada tabel fisik. Yang kedua, pemrosesan algoritma, yaitu melalui suatu kali putaran atau looping. Program menjalankan fungsi ganda, menjumlahkan total sampel untuk memastikan validitas data minimal 30 dan secara cerdas mencari nilai tertinggi yang mewakili puncak distribusi atau modus. Dan yang terakhir, interpretasi otomatis. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis hasil yang akan dijelaskan oleh teman saya, Galuh Faras Muhammad. Baik, setelah dirunkan, terdapat hasil output program tersebut. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi dengan rentang pertama 50 sampai 55, frekuensinya adalah 5. 56 sampai 61 frekuensinya adalah 8, 62 sampai 67 frekuensinya adalah 12, 68 sampai 73 frekuensinya adalah 7, 74 sampai 79 frekuensinya adalah 4, 80 sampai 85 frekuensinya adalah 4. Yang kedua, interpretasi sederhananya. Yang pertama, total sampel data sebanyak 40 sudah memenuhi syarat minimal 30 data. Yang kedua, kelas dengan frekuensi tertinggi yaitu 62 sampai 67. Yang ketiga, jumlah data di kelas tersebut sebanyak 12 data. Yang keempat, konsentrasi data tinggi berada pada rentang 62 sampai 67 sebesar 30%. Oke, baik Pak. Sekian itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Warahmatullahi wabarakatuh. siang.